Halo Sobat Ilmu Giziku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di sesi Nongki. Now ngobrolin kuliah gizi episode ke-9. Konten Nongki kali ini adalah kembaran dari konten Nongki episode ke-6. Pada episode ke-6 kita udah membahas universitas negeri. Nah, episode kali ini kita akan bahas untuk universitas swastanya. Yuk langsung aja kepoin video Nongki kali ini, karena Ilmu Giziku akan memberikan rekomendasi universitas swasta dengan jurusan S1 Gizi. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Jurusan gizi sekarang sudah menjadi salah satu jurusan di bidang kesehatan yang cukup populer di kalangan mahasiswa loh. Jurusan ini sekarang sudah banyak tersebar di universitas-universitas negeri di Indonesia. Eits, selain negeri, ada juga loh instansi swasta yang mengadakan jurusan ini di universitasnya. Jadi, semakin banyak pilihan buat kamu untuk mengambil kuliah gizi. Tidak terpatok harus negeri saja. Nah, berikut ini adalah beberapa rekomendasi universitas swasta mana saja yang mempunyai jurusan gizi. Yang pertama, ada Universitas Alma-Ata. Universitas swasta ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pada bulan Agustus tahun 2016, kampus ini berada pada ranking 2928 dari kurang lebih 3.500 perguruan tinggi di Indonesia. Namun, pada bulan Agustus 2018, di saat diresmikannya menjadi sebuah universitas, ranking kampus ini naik secara melesat menjadi ranking ke-254. Di tahun 2019, terus melesat naik menjadi ranking 174 versi Kemenristek Dikti. Kampus ini adalah kampus swasta pertama yang memiliki program studi S1 Gizi terakreditasi A loh. Program studi S1 Ilmu Gizi di kampus ini di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bersamaan dengan jurusan S1 Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Profesi Kebidanan, S1 Farmasi, dan S1 Administrasi Rumah Sakit. Untuk program studi S1 Gizi, kampus ini mempunyai dua jenis kelas, yaitu kelas reguler dan kelas alih jenjang. Biaya kuliah S1 Gizi di kampus ini cukup terjangkau. Untuk kelas reguler di tahun 2021, SPP tetap hanya merocek kantong 2,5 juta rupiah. Tentunya ada biaya lainnya seperti biaya seragam, jas, sodakoh jariah, SPP variabel, dan sebagainya yang detailnya pun tertulis jelas di website resminya. Meskipun memegang predikat kampus swasta, Universitas Alma-Ata juga menyediakan beasiswa untuk meringankan beban para mahasiswanya. Jalur beasiswa juga banyak. Ada beasiswa bidik misi, peduli COVID-19, bahkan beasiswa untuk para mahasiswa yang bisa menghafal Al-Quran. Masih di dalam kota pelajar, ada kampus gizi swasta lainnya yang mempunyai program studi gizi, yaitu Unrio atau Universitas Respati Yogyakarta. Kampus dengan moto Insan Cerdas Muda Berkreasi ini merupakan 3 dari 107 perguruan tinggi di Yogyakarta yang mengembangkan Health Promoting University, di mana akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki kesehatan yang prima dengan didukung kampus yang hijau, bebas asap rokok, kantin bersih dan sehat, serta layanan kesehatan berkala. Unrio mempunyai program studi S1 Gizi di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kampus ini menerapkan skema biaya kuliah SPA atau sumbangan pengembangan akademik sebesar 17 juta
dan UKT atau uang kuliah tunggal sebesar 6.700.000. Nah, buat kalian yang ingin kuliah di Jogja yang dikenal luas dengan biaya hidup yang terjangkau, kedua kampus ini bisa dijadikan pilihan yang ideal. Bagi kamu yang berdomisili di Jakarta dan ingin kuliah gizi di kampus swasta, nah, cocok banget nih. Di list selanjutnya ada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau bisa disebut UHAMKA. Berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kampus ini mempunyai jurusan S1 Ilmu Gizi di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Memegang akreditasi A untuk S1 Ilmu Gizi, kampus ini juga tidak kalah saing dengan kampus swasta lainnya. Persoalan biaya, UHAMKA menerapkan 3 jenis pembiayaan. Di antaranya biaya pengembangan pendidikan atau BPP yang dicicil sampai semester 3 dengan biaya sebesar Rp5.666.000. Biaya operasional pendidikan atau BOP yang dibayar per semester sebesar Rp4.500.000 dan biaya SKS sebesar Rp200.000. Terdapat beasiswa juga dengan jalur-jalur seperti beasiswa Hamka Muda, beasiswa kader prestasi, beasiswa prestasi, dan beasiswa cerdas. Website PMB dari kampus ini cukup informatif dan mudah untuk mencari info tentang penerimaan mahasiswa baru. Masih di domisili Jakarta, kita ada kandidat kampus yang mempunyai jurusan gizi lainnya, yaitu Universitas Esa Unggul yang lokasinya berada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kampus ini mempunyai fakta menarik yang cukup luar biasa loh. Universitas Esa Unggul merupakan kampus yang merintis dan mempelopori pendirian akademik rekam medik dan program sarjana terapan fisioterapi yang pertama di Indonesia. Program studi gizi di kampus ini adalah S1 Ilmu Gizi dan Keluarga dengan akreditasi A di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk biaya kuliah, semester 1 dikenakan biaya Rp19.200.000 dan dapat diangsur tiap bulan. Untuk semester sisanya adalah Rp12.200.000 per semester dan bisa diangsur sebanyak 3 kali. Untuk meringankan beban kuliah, kampus ini juga mempunyai beasiswa dengan jalur beasiswa Esa Unggul, beasiswa khusus daerah 3T, beasiswa KIP, bahkan bagi yang hafiz Al-Quran pun bisa mendapatkan beasiswa loh. Kita pindah ke Surakarta, let's go! Di sini ada kampus dengan program studi S1 Ilmu Gizi berakreditasi A, bernama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kampus ini bertepatan di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. S1 Ilmu Gizi ini berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan, bersamaan dengan program studi Ilmu Keperawatan, Fisioterapi, dan Kesehatan Masyarakat. Fakultas ini mempunyai kerjasama dengan instansi luar negeri loh, untuk menunjang pembelajaran dan penelitiannya. Kampus ini menerapkan biaya per SKS dan dana pengembangan untuk skema pembiayaannya, di mana untuk biaya per SKS adalah Rp418.000 dan dana pengembangan sebesar Rp15.700.000. Eits, beasiswa ada juga dong. Kampus ini mempunyai berbagai jalur beasiswa, di antaranya beasiswa KIP, beasiswa internasional UMS, beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan ada beasiswa juga untuk para mahasiswa yang hafiz Al-Quran. Selengkapnya bisa teman-teman lihat di website resminya ya. Nah, yang orang Semarang mana nih suaranya? Yuk kita terbang ke Semarang. Di sini ada universitas swasta yang mempunyai jurusan gizi juga loh. Namanya Universitas Muhammadiyah Semarang atau bisa kita singkat dengan Unimus. Berada di bawah Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Ada 2 jurusan gizi yang bisa kalian ambil di sini,
yaitu D3 Ilmu Gizi dan S1 Ilmu Gizi. Sama seperti kampus lainnya yang kita bahas di sini, S1 Ilmu Gizi di Unimus mempunyai akreditasi A. Mempunyai visi untuk mencetak lulusan yang unggul di bidang asuhan gizi keluarga dengan pendekatan pangan lokal, berkarakter Islami, berbasis teknologi, dan bereputasi internasional. Nah, bagaimana biaya kuliah gizi di kampus ini? Kampus ini menerapkan skema SPP sebesar Rp1.802.500. Biaya SKS sebesar Rp4.738.000. Biaya dana pengembangan mahasiswa atau DPM yang dibayar hanya sekali sebesar Rp1.390.000. Dan biaya dana pengembangan institusi yang dibayarkan sekali dan bisa diangsur sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp8.240.000. Untuk soal beasiswa tenang aja. Unimus menyediakan beasiswa di jalur PPA atau peningkatan prestasi akademik yang detailnya bisa kalian baca juga di website resminya. Lanjut lagi, kita pindah ke ujung Pulau Jawa. Kita terbang ke Jawa Timur. Di sini ada juga kampus swasta dengan jurusan gizi, yaitu Universitas Darussalam Gontor yang berletak di daerah Ponorogo. Mempunyai program studi S1 Ilmu Gizi dengan akreditasi B. Kampus Gontor dikenal luas akan Islaminya. Jadi, kalau kamu ingin belajar gizi dengan ilmu-ilmu Islam di dalamnya, kampus ini benar-benar direkomendasikan. Untuk masalah pembiayaan, kampus ini mempunyai skema pembiayaan yang banyak dan mendetail. Setiap semester mempunyai pembiayaan yang berbeda-beda menurut surat edaran dari rektor. Nah, untuk mengetahui detail lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di website resmi kampusnya ya. Sekian untuk rekomendasi kampus swasta yang mempunyai jurusan gizi. Bisa menjadi pilihan bagi sobat ilmu giziku yang memang berminat masuk universitas swasta. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.